Danantara bisa jadi bom waktu Indonesia kalau tidak dikelola secara hati-hati. Tanggal 24 Februari kemarin, Presiden baru aja meresmikan Danantara yang merupakan lembaga investasi terbaru di Indonesia. Lembaga ini akan mengelola aset BUMN senilai lebih dari 900 miliar US dollar atau sekitar 14.600 triliun rupiah. Kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, ada beberapa alasan kuat kenapa Danantara beresiko gagal atau malah merugikan negara. Yang pertama, belum ada budaya transparansi yang kuat. Lembaga investasi negara seperti Temasek di Singapura itu bisa sukses karena transparansi dan akuntabilitasnya yang ketat. Sedangkan Indonesia belum punya sistem pengawasan seketat itu. Laporan keuangan BUMN aja banyak yang tidak terbuka untuk publik. Kalau BUMN masih banyak yang rugi dan korupsi, bagaimana bisa mengelola investasi yang super besar? Yang kedua, track record Indonesia yang buruk dalam mengelola dana publik. Contoh baru-baru ini seperti IKN yang digadang-gadang sebagai mega proyek dengan investasi besar, berakhir mangkrak dan banyak investor yang mundur. Kemudian ada Cortex yang merupakan sistem pajak digital bernilai triliunan juga gagal, yang menunjukkan betapa buruknya implementasi proyek strategis digital di Indonesia. Yang ketiga adalah ekonomi masih dalam tahap berkembang dan masih banyak masalah fundamental di birokrasi. Harusnya Indonesia fokus ke reformasi ekonomi dasar dulu, jadi bukan langsung membuat lembaga investasi berskala raksasa kayak gini. Secara konsep memang Danantara ini tuh bagus, tapi kalau tidak dikelola secara transparan dan tidak ada lembaga independen yang bisa mengawasi ini, kasus 1MDB di Malaysia yang menarik perhatian dunia bisa terulang di Indonesia, yang akhirnya akan membebani APBN dan masyarakat. Menurut teman-teman gimana? Coba jawab di komen. Assalamualaikum sahabat InDigital News. Program Danantara baru saja diluncurkan oleh Presiden Prabowo yang melibatkan para mantan presiden dan para menteri titipan rezim Jokowi. Pertanyaan dasarnya, apakah sistem dan pengelolaan Danantara sudah tepat di tengah maraknya praktek korupsi di lingkungan instansi pemerintah yang masih banyak terjadi? Lalu apa saja keuntungan yang didapat dan apa risiko terburuk yang akan diakibatkan jika Danantara ini gagal? Mari kita analisis. Secara istilah, Daya Anagata Nusantara atau yang kita kenal sebagai Danantara merupakan akar kata dari daya artinya kekuatan energi, sedangkan Anagata artinya masa depan. Konsepnya adalah konsolidasi kekuatan ekonomi nasional dalam satu pengelolaan, atau bisa disebut sebagai super holding BUMN yang mengadopsi program Temasek Holding Singapura dan Khazanah di Malaysia. Tujuannya adalah sebagai dana investasi untuk menjalankan sebuah proyek-proyek tertentu, sesuai dengan janji kampanye Presiden Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu dikenal ahli dalam teori saja. Kemungkinan besar 900 miliar dolar atau setara dengan 14.000 triliun, angka fantastis yang akan dikelola dalam Danantara ini. Idealnya, Danantara harus berjalan sesuai sistem, dikelola para ahli yang punya kompetensi, berintegritas, dan harus diawasi secara ketat oleh lembaga keuangan. Setelah resmi diluncurkan, beragam tanggapan publik muncul. Sebagian besar meragukan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan Danantara tersebut. Potensi masalahnya adalah, menurut Undang-Undang BUMN yang baru, KPK dan BPK tidak bisa mengawasi langsung atau melakukan audit kecuali ada permintaan dari DPR. Sementara kita tahu mayoritas fraksi legislatif DPR adalah orang-orang yang pro terhadap pemerintah eksekutif. Bisa kita bayangkan, bila program ini dikelola dengan buruk, apakah ada jaminan DPR akan membongkar penyelewengan dananya atau justru ikut menutupi kegagalan pemerintah yang didukungnya? Sudah jadi rahasia umum, karakter pejabat atau pemimpin negara kita yang mayoritas akrab dengan suap, skandal korupsi, kebal hukum, dan terang-terangan melanggar norma etika dalam pemerintahan. Kita juga punya pengalaman investasi yang buruk, seperti BPJS Kesehatan yang rugi 20 triliun, Jiwasraya yang rugi 16,8 triliun, dana Asabri pun kita rugi 22 triliun. Jika pengalaman investasi sebelumnya saja belum beres, bagaimana mungkin kita akan optimis menciptakan program dengan dana yang lebih besar seperti Danantara ini? Berdasarkan fakta dan hasil analisis ini, bisa disimpulkan bahwa program Danantara adalah sebuah perjudian pemerintah. Akan sangat riskan serta berbahaya jika Danantara ini tidak dikelola dengan baik. Jika Danantara ini berhasil, maka dari sisi keuntungan tentu saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 6-8%. Negara tidak sepenuhnya tergantung dengan pungutan pajak, meningkatnya stabilitas fiskal dan moneter,
sehingga bisa bersaing di pasar global, serta yang paling penting tumbuhnya kepercayaan investor dunia internasional kepada Indonesia. Sebaliknya, bila Danantara ini berjalan dengan manajemen yang buruk, dikorupsi untuk kepentingan pribadi, maka konsekuensinya sangat fatal seperti bencana ekonomi yang dahsyat, defisit anggaran APBN, kepercayaan investor yang akan menurun, berujung dengan krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat. Menarik kita tunggu, apakah pertaruhan investasi Danantara ini bisa membawa kita menuju Indonesia emas atau Indonesia cemas? Terima kasih telah menyimak konten ini hingga akhir. Wassalamualaikum.